Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Riki lagi di sini ya, di materi kedua kelas 4 ya. Kita akan belajar materi tentang bagian-bagian komputer dan macam-macam komputer. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sejarah komputer, nah hari ini kita akan belajar bagian-bagian dan macam-macam komputer. Oke. Sebelumnya yang belum sarapan silahkan pause video ini, sarapan dulu. Yang sudah sarapan kita lanjut materi hari ini ya. Jangan lupa untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja ke materinya hari ini. Nah di sini ada apa tadi kita belajar bermacam bagian-bagian komputer dan macam-macam komputer ya. Nah, ini adalah ada di gambar ini ada seperangkat alat komputer ya, tapi bukan ini doang ya. Bagian-bagian komputer tuh bukan cuma ini doang. Yang pertama, nah ini sudah ada yang bagian-bagian komputer itu terdiri dari 3 ya. Bagian komputer ada 3, bukan perangkatnya ya. Ingat, bagian bukan perangkat ya. Bagian komputer itu ada 3, dan yang ini adalah 3 bagian komputer. Yang pertama ada input atau perangkat masukan. Input in itu adalah masuk ya, perangkat masuk ya. Yang kedua ada proses, ini perangkat proses yang ada di dalam komputer ya. Yang ketiga ada output, out itu keluar, jadi ini perangkat pengeluaran. Jadi itu kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini nih, sebutkan bagian-bagian komputer, input, proses, dan output, seperti itu ya. Gampangnya seperti itu, kita ingetin bahasa Inggrisnya aja. Oke. Nah, kenapa perangkat masukan dan proses atau perangkat pengeluaran, nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Ini untuk pengingat aja, kalau misalnya ada pertanyaan, jadinya ada berapa bagian-bagian komputer? Ada 3, sebutkan. Nah, ini dia, input, proses, output. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini udah ada clue nih, ada mouse dan keyboard. Ini termasuk apa ini? Bagian yang mana? Kalau ini kan mouse dan keyboard itu adalah perangkat ya, bukan bagian. Perangkat, mouse itu adalah perangkatnya, bukan bagiannya. Kalau bagian itu adalah perangkat masukannya. Nah, ini dia nih. Mouse dan keyboard itu adalah termasuk dalam bagian input ya. Kenapa input? Karena dia in, masuk ya. Mouse itu kita masukkan dengan kabel, keyboard juga kita masukkan dengan kabel ke komputer, seperti itu. Jadi ini namanya perangkat masukan. Coba bayangin kalau nggak ada perangkat masukan mouse dan keyboard ini, komputer kita bisa mengetik atau tidak kalau misalnya nggak ada keyboard? Nggak bisa. Atau mouse, kita bisa gerak-gerakin dengan mudah mouse-nya. Kalau misalnya nggak ada mouse, kita susah ya, seperti itu. Jadi mouse dan keyboard itu adalah perangkat masukan. Yang kedua, kenapa dia muter-muter? Oke, yang kedua, oke, lanjut yang kedua. Mana ini yang kedua? Allah. Oke, yang kedua adalah perangkat proses ya. Perangkat proses ini ada 3 bagian ya, bukan bagian, mohon maaf, ada 3 perangkat ya. Yang umum kita ketahui, sebenarnya banyak perangkatnya ya. Jadi ini yang umum kita ketahui itu adalah RAM, prosesor, ini dia, dan motherboard. Motherboard, RAM, prosesor ya. Jadi perangkat proses itu adalah ini 3 bagian yang harus kalian ketahui. Sebenarnya banyak, cuma yang harus kalian ketahui itu ada 3 ya. Motherboard, papan induk. Ini adalah papan, bentuknya papan ini untuk menaruh atau merangkai, atau namanya untuk tempat ya, rumah. Jadi motherboard, mother itu papan induk, board itu kan papan, induk itu mother ya, ibu. Motherboard itu papan induk ya, tempat untuk menaruh RAM, prosesor, dan perangkat lainnya. Dan RAM ini gunanya untuk apa? Untuk mengakses namanya kinerja ya, random access memory. Dan prosesor itu adalah otaknya komputer, seperti itu. Kalau misalnya prosesornya semakin tinggi, kinerja kita semakin cepat. Kinerja komputer maksudnya, bukan kita. RAM juga sama, RAM semakin besar, kecepatan laptop atau membacanya juga semakin cepat, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya RAM dan prosesornya tinggi, ajib. Oke, lanjut. Ini yang kedua adalah proses, bagian perangkat proses ya. Tadi yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga apa ya? Output. Bagus yang menjawab. Nah, ini dia perangkat pengeluaran.
Nah, kalian udah tahu dong perangkat pengeluaran itu apa aja? Ada speaker, printer, dan monitor. Pak, kenapa monitor? Coba kenapa kalau monitor? Ayo. Bagus, karena kalau monitor ini adalah mengeluarkan gambar. Oke, monitor itu mengeluarkan gambar. Bayangin kalau misalnya nggak ada monitor, kalian bisa lihat apa? Nggak bisa lihat apa-apa kan? Iya, makanya kalau misalnya nggak ada monitor ini kita nggak bisa main komputer namanya. Seperti itu. Jadi monitor ini termasuk pengeluaran ya, perangkat pengeluaran. Bagian output untuk mengeluarkan gambar. Kalau printer udah jelas, kalian pasti sudah tahu printer itu adalah untuk mengeluarkan hasil cetak atau hasil cetak yang kita sudah cetak dari komputer, dari proses seperti itu ya. Dan speaker sudah jelas, ini adalah mengeluarkan suara. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja, sedang belajar atau mengerjakan tugas sambil dengerin lagu boleh, itu namanya speaker untuk mengeluarkan suara seperti itu. Jadi nah, yang kedua ini adalah banyak macam-macam komputer. Tadi kita sudah mengenal bagian-bagian komputer, dan yang kedua hari ini macam-macam komputer. Ya, beda bagian dengan macam-macam komputer. Yang pertama ada PC atau singkatan dari personal computer. Personal komputer ya, komputer yang ditujukan untuk pemakaian satu orang yang dimiliki pribadi, pemakaian satu orang atau dimiliki pribadi, maksudnya seperti itu ya. Ayah bunda kalian zaman dulu pasti udah punya nih komputer yang seperti ini ya. Kalau sekarang kan zamannya udah pada pakai laptop semua ya. Jadi misalnya kalau yang masih punya ini bagus, pertahankan. Oke, yang kedua itu yang tadi pertama ya, personal komputer atau singkatannya PC. Yang kedua ada apa nih gambaran nih, kalian udah pasti tahu dong. Ini adalah laptop ya, atau bahasa Indonesianya adalah komputer jinjing. Komputer jinjing ya, komputer ini bersifat mudah dibawa kemana-mana, portable ya. Laptop, jadi laptop itu bisa kita bawa kemana-mana, bisa dilipat, ditaruh di tas. Kalau misalnya komputer yang tadi PC nggak bisa, karena dia terpisah semua, keyboardnya terpisah, mouse terpisah, layar monitornya terpisah. Kalau laptop ini udah jadi satu, tinggal lipat, tutup, taruh tas, bawa seperti itu. Jadi mudah-mudah nih zaman kalian nih, zaman modern. Nah, yang ketiga adalah komputer tablet. Pak, tablet kan tablet, bukan komputer. Mohon maaf. Iya, tablet itu bisa dibilang sebagai komputer. Komputer tablet adalah komputer tipis ya, yang dioperasikan dengan layar sentuh. Jadi kalau misalnya pebisnis ya, bos-bos biasanya suka bawa tablet ya, biar mudah. Jadi kalau laptop itu merasa keberatan, dia akan bawa tablet biar lebih mudah, seperti itu ya. Nah, jadi macam-macam komputer dan bagian-bagian komputer itu seperti itu tadi ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar bagian-bagian komputer ya. Bagian komputer yang pertama adalah input, kedua proses, yang ketiga output. Macam-macam komputer, yang pertama ada PC atau personal komputer, yang kedua ada laptop atau komputer jinjing, yang ketiga ada komputer tablet ya, seperti itu. Jadi hari ini cukup sekian materinya sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaiannya. Dan kalau misalnya terlalu cepat, bisa kalian ulang-ulang videonya ya dari awal. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua, dan yang menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian materi hari ini. Bapak akhiri, salam buat keluarga di rumah. Jangan lupa makan dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.